Bobby Lianto, Crazy Rich Kupang. Podcast di episode kali ini beda banget nih. Kali ini ada seorang pengusaha cowok ganteng, pokoknya multitasking, serba bisa. Tapi sayangnya udah nggak available. Siapa lagi kalau bukan Bobby Lianto. Halo Kak Bobby. Halo Apple. Apa kabar? Luar biasa. Ya, kayak tos dulu boleh deh. Celah. Gimana? Sibuk apa sekarang ini? Ya seperti biasa, sibuk dalam pelayanan, pekerjaan, dan terutama keluarga lah. Keluarga ya, keluarga is everything. Keluarga itu nomor satu. It's true. Tuh, ini buat yang mau bertanya-tanya atau mau komen tentang Bobby Lianto, bisa langsung di komen aja nanti di kolom komennya kita. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share juga semuanya di Ku Podcast. Dan kalau ngobrolin tentang usaha bisnis nih, ini bisnisnya banyak banget nih. Yang paling baru apa nih Kak? Base bisnis saya kan di properti. Properti awalnya ya? Ya, saya sangat fokus di properti. Tapi akhir-akhir ini memang saya masuk di bidang migas. Migas. Ya, kita bangun SPBU untuk di wilayah Flores. Ada beberapa lokasi di Flores. Ada berapa tuh kurang lebih? Ada 3. Ada 3. Kenapa milihnya di Flores? Kenapa nggak di Kota Kupang atau sekitarnya? Ya, karena yang kita bangun ini adalah SPBU BBM 1 Harga, di mana waktu itu kita melihat betapa warga di kecamatan yang jauh dari kota kabupaten, bahkan ada yang jaraknya 100 km, mereka belum ada SPBU di sekitar itu. Masih cukup terbelakang ya dari mereka sendiri. Setiap masyarakat harusnya mereka juga berhak mendapatkan BBM yang bersubsidi, tapi mereka kemudian harus pergi ke kota, ngantri dan bawa. Dan akhirnya kecamatan itu pertumbuhannya juga jadi melambat. Jadi dari situ saya berpikir bahwa dengan kita membangun SPBU BBM 1 Harga di kecamatan-kecamatan itu sangat membantu masyarakat pasti di sini. Sangat membantu, dan juga biar masyarakat di sana, kecamatan di sana nggak terjadi namanya kelangkaan subsidi. Ini bisa dibilang membantu lapangan kerja juga, terus membantu masyarakat di sana biar nggak usah susah lagi. Emang semuanya ini kalau misalnya Apple baca profil dari Kak Bobby Lianto, bener-bener mendedikasikan bisnis semuanya dari Tuhan dan juga untuk masyarakat di NTT. Benar nggak sih? Ya, true. Saya pikir bisnis itu bukan hanya sembarang bisnis atau kebetulan berbisnis, tapi saya pikir bisnis itu adalah satu kepercayaan, ya, kepercayaan kita yang menjalankan dan juga kepercayaan dari Tuhan tentunya, bahwa bisnis kita harus kita lakukan dengan baik dan untuk mendatangkan suatu kebaikan untuk banyak orang. Jadi saya pikir satu bisnis yang pasti harus ada satu visi. Tujuan dari berbisnis itu apa? Tujuan itu harus menjadi satu tujuan yang baik, membantu, menolong, menghadirkan sesuatu, menjadi jawaban bagi orang, dan tentu memuliakan Tuhan gitu tentu. Jadi emang itu merupakan visi dari seorang Bobby Lianto. Awal pertama main bisnis di properti. Betul. Main di properti sekarang ini sampai sekarang berjalan itu sebenarnya terkenal dari properti rumah bersubsidi. Awalnya emang sengaja mau bikin rumah subsidi atau ada membangun rumah-rumah lainnya mungkin untuk yang menengah ke atas, menengah ke bawah, atau emang gimana nih? Ya. Jadi awalnya saya sebenarnya waktu saya pulang sekolah, kemudian saya bantu orang tua, saya kerja juga proyek pemerintah. Saya memulai bisnis properti yang kelas menengah ke atas. Iya. Jadi kenapa milih yang menengah ke atas? Ya, waktu itu sebenarnya gini, sebenarnya saya sendiri melanjutkan usaha orang tua sebelumnya. Kemudian saya, karena saya anak laki-laki sendiri, anak laki-laki sendiri, saya ingin
tunjukkan saya pingin juga memulai suatu bisnis yang papa saya belum mulai gitu, belum kerjakan, supaya jangan sampai orang bilang wah ini dia hanya lanjutkan orang bisnis tuanya. Iya. Jadi aku mulai coba, dan kebetulan papa saya punya lahan, terus ya kami bermitra partner, jadi saya coba kelola satu bisnis yang saya mulai dari nol. Saya coba ya, kita coba perumahan ini, dan waktu itu saya kenapa kelas menengah, tentu karena saya punya pengalaman dari Jawa, dari luar negeri. Kemudian saya lihat, wah ini saya mau coba, mimpi kita mau coba sesuatu yang lebih baik di Kota Kupang. Awal-awalnya semua bisnis kita pasti profit oriented lah ya. Ya saya hitung-hitung, wah ini menguntungkan, saya mau coba masuk ke bisnis itu, dan saya coba. Walaupun saya bukan latar belakangnya arsitek juga bukan, sipil juga bukan. Apa nih latar belakangnya? Saya manajemen, ekonomi, anak ekonomi. Terus. Jadi saya coba properti, saya mulai dari nol, dan saya coba mulai dari bangun beberapa unit, 1, 2 unit, 3 unit sampai belasan unit. Dan puji Tuhan memang hasilnya baik dan growth sangat bagus. Tapi kemudian saya masuk ke bisnis perumahan bersubsidi. Kenapa tiba-tiba bisa mau masuk ke subsidi? Apakah ada cerita di balik itu? Nah, ini penting karena waktu saya mulai bisnis itu, kemudian cukup responnya sangat bagus. Nah, di kantor saya kebetulan memang ruangan saya ada kaca, jadi saya bisa lihat kalau ada orang yang datang kemudian mau membeli rumah. Saya sering melihat pasangan-pasangan muda itu datang, kemudian mereka ambil brosur kita, dia baca, dia lihat, mereka senang kepingin punya rumah. Tapi kemudian saya lihat setelah mereka lihat harganya, mereka pulang dengan kecewa. Mereka pulang dengan mereka tidak mampu. Mereka di luar kapasitasnya mereka. Betul, penghasilannya nggak cukup. Nah, sejak itu saya panggil, undang mereka masuk ke ruangan saya, terus saya tanya kenapa, seperti apa. Terus mereka menjelaskan bahwa sebenarnya karena mereka hanya satu orang yang bekerja atau PNS, hanya pegawai dan lain-lain. Nah, dari situ sebenarnya saya baru melihat visi ini sebenarnya. Ada 2 sudut pandang. Yang pertama adalah saya melihat bahwa secara bisnismen saya melihat bahwa ada opportunity di bidang ini. Saya melihat bahwa untuk rumah yang murah, low level income ini punya peluang ya banyak. Kedua adalah yang satu yang saya bilang social view kita adalah waktu saya lihat betapa begitu banyak ya pasangan muda yang mereka pingin punya rumah tetapi mereka nggak bisa memiliki rumah itu. Nah, saya pingin bahwa ini bisa jadi jawaban bagi mereka. Nah, jadi dari situ saya cari solusi. Saya pergi ke bank, saya cek harganya, kemudian berapa mereka bisa kasih pinjaman untuk orang dengan pemasukan seperti itu. Dan kemudian saya menemukan harus mendapati rumah yang murah. Waktu itu hanya 50-an juta. Satu rumah? Satu rumah. Itu udah berapa kamar tuh waktu itu? Dua kamar. 2 kamar. Jadi, 50 juta. Wow. Waktu itu. Waktu awal rilis. Ya, padahal saya waktu jual rumah itu sudah 175 juta, 200 juta lebih. Wah, harganya memang berkali-kali lipat lebih murah ya. Jadi saya kemudian berpikir cari solusinya gimana. Kita temukan lahan yang agak keluar kota sedikit di pinggiran kota Kupang. Dan juga tipe rumahnya kita kecilin dari tipe harusnya 70, 100 kita kecilin ke tipe 36, tipe 30. Dan mulailah saya di bisnis rumah bersubsidi. Dan banyak ternyata peminatnya sampai sekarang ini. Sampai hari ini kita ada masuk di daerah-daerah dan juga menjadi jawaban bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Totalan sampai sekarang ini udah berapa ratus unit rumah yang laku nih Kak? Untuk yang subsidi? Kalau terbangun sejak saya mulai mungkin sekitar 2.500. 2.500. Wow, semoga bisa terus bertambah ya, pasti Amin. harus. Amin. Ini by the way dari tadi kita udah cerita-cerita lumayan panjang mengenai perjalanan bisnis dari Bobi Lianto. Ini kita sekalian boleh sambil ngemil-ngemil, tadi minum udah sekalian. Ini kita mau cobain yang namanya kacang panggang kayu manis. Jadi ini UMKM dari NTT, dari Kupang, namanya Mama Ana. Kemarin juga udah pernah datang, langsung ini kemasannya kecil. Kalau kemarin gedenya yang kecil, ada dapat kayak gini juga nih untuk souvenir bingkisan lucu. Langsung buka aja ya, kita cobain ya. Kacang panggang kayu manis. Iya, dan semua bahan-bahannya kacang, gula, semuanya itu dari NTT.
dikemas, diproduk semuanya dari NTT dan enak banget rasanya. Kita coba deh. Ini kalau yang suka manis pasti doyan nih. Kak Bobby suka manis gak? Suka. Kelihatan aku juga bisa loh manis. Jadi coba. Karena kita kan sekali membantu UMKM di NTT dan ternyata ada yang emang mempunyai kualitas yang gak kalah bagus. Gak nyangka kan kalau ini dari NTT, dari Kota Kupang sendiri semua produksinya. Packagingnya udah bagus. Packagingnya bagus, mendapatkan penghargaan juga. Mantap ya, enak kan? Lanjut lagi nih, Kak Bobby. Tadi di awal visinya itu kan semuanya bergantung dan juga kepada Tuhan nih, ya kan? Tapi di lain itu, Apple tuh ngedengerin ada rumor katanya Bobby Lianto, Crazy Rich Kupang, bener nggak sih? No. Saya Karena kan bisnis kan banyak banget dan sukses kebanyakan. Apalagi coba yang kurang sekarang ini? Enggak. Saya nggak setuju sih. Kenapa? Karena saya pikir semua ini kan bukan punya saya. Saya tuh cuman manajer aja, hanya pengelola aja. Jadi yang punya siapa? Yang punya bapak saya, bapak di sorga. Bapak di sorga, ala bapak di sorga ya. Ya, saya percaya bahwa semua ini kita hanya diberikan kepercayaan untuk mengelola kan. Dan kalaupun kita semakin diberkati, saya percaya bahwa itu karena kapasitas yang diperbesar. Artinya Tuhan mau mempercayakan untuk mengelola sesuatu yang lebih besar supaya bisa menjadi berkat lebih besar atau memberkati lebih banyak orang. Betul sekali. Wah, ini emang dari dulu religious kayak gini nih, semuanya mengandalkan Tuhan. Atau mungkin dulu kehidupan pas masa mudanya nakal. Gimana nih? Gimana masa-masa zaman muda? Ini kayaknya kita nggak terlalu beda jauh umurnya. Ya pasti semua anak muda, ya apalagi laki-laki masa muda ada masa-masanya. Ya bandel, ya nakal dan lain-lain. Tapi ya belajar dari pengalaman hidup itu dan ya saya terus menemukan bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kita dan semua yang Tuhan izinkan terjadi membuat saya mengenal lebih dekat begitu ya. Dan ya kembali kepada bisnis, saya pikir setiap bisnis itu Tuhan percayakan untuk ada satu visi yang terbaik sebab kita semua diciptakan untuk sesuatu perbuatan yang baik. Sehingga melalui bisnis pun kita melayani Tuhan sebenarnya. Iya. Itulah. Itu melalui bisnis. Nakalnya versi Bobby Lianto muda. Masih penasaran nih. Soalnya nakal kan luas dan juga nakal itu sebenarnya relatif. Menurut Kak Bobby nakal, menurut Apple juga belum tentu nakal. Nakalnya senakal apa nih? Dan mungkin bisa mendapatkan pencerahan, ilham, tiba-tiba bisa, oh ya kayaknya emang bener deh tamparan keras dari Tuhan gitu. Wah, jadi saya jadi kesaksian. Nggak apa-apa. Sekalian cerita-cerita nih. Ya, saya bandel karena saya anak laki-laki satu-satunya. Kemudian saya memang dulu kehilangan figur seorang ayah karena saya punya ayah saya mendidik saya sangat disiplin. Ya, diktator lah begitu ya. Kemudian otoriter lah ya. Jadi kemudian saya pernah dipukul atau kena ini, terus saya kemudian memilih untuk memberontak dalam hati lah, kira-kira begitu. Dalam hati aja, belum dalam perilaku nih. Ya sedikit-sedikit tapi diam-diam. Jadi karena saya merantau, nggak di Kupang, saya di Surabaya, bahkan saya ke luar negeri, ke Eropa, ke Belgia. Ya di sana kehidupan saya mulai pergaulan malam. Ya memang bagi dunia itu barang biasa sih, ya mulai masuk ke dunia malam, narkoba dan lain-lain. Tetapi saya menemukan pada saat saya mulai terikat dengan kehidupan itu dulu dan saya dipulihkan, ya saya menemukan bahwa Tuhan terus menjangkau kemanapun saya pergi, ya walaupun saya jauh berlari ke tapi Tuhan terus menjangkau dalam beberapa kejadian dan waktu demi waktu. Kejadian yang nggak bisa dilupakan sampai sekarang ini dan menjadi awalnya nih apa tuh? Bisa diceritain dikit nggak? Banyak sih. Cuman yang paling salah diingat satu aja yang terakhir. Banyak dan semua saya ingat. Cuman nggak muat podcast Kupang. Boleh nanti dijadiin ini ya film biografi. Gimana nih Kak? Oke, salah satunya sebenarnya.
Saya waktu akan menikah. Ya, jadi waktu akan menikah kan saya tuh berpikir bahwa saya akan berhenti semuanya, ya sebenarnya pertobatan itu bertahap, gak bisa langsung. Ya, sudah berkali-kali lagi. Jadi waktu itu bertobat, jatuh lagi, bertobat, jatuh lagi, bertobat, jatuh lagi gitu. Nah, pada saat saya akan menikah, sebenarnya saya berpikir bahwa kalau kita yang muda itu kan pada saat menikah kita mau meninggalkan semuanya. Mau mulai yang baru ya sama pasangan. Nah, pada saat saya akan menikah, kemudian saya menyempatkan cek kesehatan di laboratorium bersama calon istri saya, dan saya pikir saya nanti akan karena kita akan segera punya anak. Tapi pada saat kita cek di laboratorium, ya kami berdua pergi berdua sampai di situ dia tanya kolesterol, asam urat, SOGT apa semua semua lah pokoknya. Semuanya. Begitu ditanya, saya bilang cek aja semua. Gitu. Semua komplit lah jadi satu. Tapi terus tiba-tiba dia tanya, kalau HIV, AIDS bagaimana gitu. Saya kaget juga karena saya pikir, waduh, saya takut nih, jangan-jangan saya bisa saja itu ya. Kita nggak pernah tahu ya. Ya tentu kalau saya takut, tentu ada alasannya. Iya, ada alasannya kalau saya untuk takut. Karena kehidupan saya itu. Jadi waktu saya kaget itu, dan karena di depan calon istri saya, jadi saya terpaksa bilang, oh iya sekalian semua begitu. Nggak mungkin bilang jangan dong. Saya ingat istri saya waktu ditanya kalau HIV, waktu dia tanya gitu, saya tuh kaget kan. Istri saya lihat saya, begitu istri saya lihat saya bilang, oh iya semua sekalian gitu, dengan penuh. Padahal dalam hati ada, aduh. Padahal setelah itu, waduh, hati saya mulai kepikiran. Jadi waktu itu setelah hasil cek kita, ya sebenarnya saya planning akan kembali sama istri saya untuk ngambil hasil tesnya. Tetapi karena ketakutan saya itu, saya pulang, saya berdoa dulu, saya antar istri saya pulang, calon istri waktu itu, dan saya mau kembali sendiri ke laboratorium untuk mengambil hasilnya. Tapi sebelum saya kembali, saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya minta ampun karena selama muda dulu saya sudah ditegur berulang-ulang, bertobat ulang. Tapi kali ini Tuhan, saya benar-benar karena saya sudah mau menikah. Ini udah kepepet ya. Pastilah, karena saya pikir gimana nih kalau sampai terjadi, ini kan saya batal nikah dong, kira-kira begitu. Jadi ya saya berdoa gitu dan saya pergi. Akhirnya saya sampai di laboratorium itu di Surabaya. Saya ambil cepat-cepat hasilnya, ada 2 amplop, yang satu adalah hasilnya istri saya, ya satu saya. Segera saya buka dan saya cari lihat. Waktu saya buka lihat, saya nggak lihat lagi yang pokoknya yang lain-lain, kolesterol, diabetes gitu-gitu. Saya hanya cari 3 huruf, HIV. Saya cari, saya nggak temukan. Saya pikir mungkin ada bahasa laboratorium lainnya gitu. Saya coba cari lagi nggak. Akhirnya saya ambil juga punya istri saya buka untuk saya compare. Sebab yang membedakan kita berdua cuman HIV, dia nggak ngecek HIV. I see, Jadi saya coba cari apa yang berbeda, gitu. Nggak ketemu. Nah saya juga malu kan mau bertanya nih yang mana. Tapi karena dua-dua nggak ketemu, akhirnya daripada malu bertanya sesat di jalan, akhirnya bertanya sudah. Saya tanyanya begini, Mbak, tolong tanya Mbak. Sebab ada yang tamu lain, ada orang lain. Saya tolong tanya, kalau yang HIV yang mana ya? Gitu. Nah yang membuat saya kaget itu, mbaknya yang melayani ini tiba-tiba dia berdiri. Oh maaf Pak Bobby, mohon maaf, Bapak saat ini juga ditunggu oleh dokter. Dokter ingin berbicara 4 mata dengan Pak Bobby. Waduh, saya kaget waktu saya dengar itu, keringetan saya pikir ini yang saya takutkan ternyata terjadi juga. Jadi waktu saya dengar gitu, saya mulai mikir, saya buka lihat jam dan bilang, saya nggak bisa sekarang, saya buru-buru. Enggak, Pak Bobby, Bapak sudah ditunggu, mohon maaf saya lupa sampaikan. Ibu dokter mau ketemu langsung sama Pak Bobby. Waduh, saya kedua kali dan saya bilang enggak bisa, saya ada terlambat nih. Menghindar ya. Saya ambil kartu namanya dan saya bilang nanti saya kembali. Prakteknya sampai jam berapa? Terus saya tinggal. Jadi saya tinggal. Ditinggal. Jadi nggak jadi ketemu sama dokter itu saat itu. Jadi saya tinggal. Saya bilang saya ada meeting lain. Tapi sebenarnya nggak ada meeting lain. Hanya untuk mempersiapkan diri. Hanya sebenarnya saya itu belum siap terima kenyataan. Tapi saya pulang, ya, 2 hari 2 malam.
itu saya nggak makan, saya nggak minum, saya jadi kurus banget. Saya kepikiran nggak bisa makan, nggak bisa minum, saya nggak bisa tidur juga. Nggak ditanyain sama calon istri pas ketemu? Iyalah, tapi kan kita ini aja nggak ada alasan-alasan lain. Tapi dia udah curiga ada apa gitu kan. Nah, tetapi saya di dalam kamar itu saya berdoa, saya minta ampun sama Tuhan, saya baca Alkitab terus. Dan waktu itu saya berpikir, bagaimana ya? Saya mulai mikir-mikir nih, ini waktu di mana? Mungkin dulu waktu di sini, di situ. Saya mulai mikir-mikir, saya mulai cek teman-teman saya yang di mana, karena ada beberapa teman saya yang sudah mengalami, bahkan ada yang sudah meninggal. Oke, tapi kan pada saat itu kejadiannya Kak Bobby belum tahu positif atau negatif kan? Betul. Ya tentu, makanya saya bilang bahwa ada alasan bagi saya untuk takut, karena ya masa lalu saya. Nah, kemudian saya sampai search di Google, ya malam-malam itu saya search tentang HIV itu kayak gimana. Saya coba cari gejala-gejalanya, ada bersisik sedikit atau enggak, cari ada titik-titiknya, nggak ada. Saya pikir, nggak ada. Sampai saya ketemu satu hal, saya ingat namanya itu pemain basket, ada satu pemain basket di zaman dulu, Magic Johnson kalau nggak salah. Dia terus kena HIV. Dia tulis bahwa setiap pagi waktu dia bangun pagi, tulang belakangnya itu sakit sekali, dia bilang. Waduh, saya waktu baca itu saya bilang, kebetulan saya ini kalau bangun pagi selalu tulang belakang saya sakit. Dan saya bilang, ini sudah nih pasti. Ini udah cari nih. Waduh, saya mulai tambah ketakutan dan saya merasa yakin berarti ini gitu ya. Waduh, saya minta ampun sama Tuhan, saya berdoa. Tapi ada satu hal, waktu saya berdoa terus saya bilang, Tuhan, saya mesti menenangkan diri saya seperti apa gitu loh. Jadi saya mikir gini, kalau positif apa yang saya harus lakukan? Pertama, saya akan sampaikan papa saya untuk tentang hal ini. Yang kedua, saya akan ketemu kakak dari istri saya, kakak ipar kakak ipar, karena dia adalah sahabat saya. Dan saya akan sampaikan dan saya minta ampun, minta maaf sama dia bahwa saya nggak bisa menikahin adiknya dan saya harus pakai cari alasan untuk menutup aib keluarga ini dan saya akan meninggalkan dia. Yang berikut aku berpikir untuk setelah itu aku pasti kembali ke Eropa. Saya nggak akan tinggal di Kupang lagi. Saya akan tinggal di Eropa. Saya akan berobat di sana. Mungkin saya cari kerja di sana sambil berobat, sebab saya cari ada institut di sana untuk pengobatan HIV. Sampai udah menyiapkan sejauh itu rencananya. Mikirnya gitu. Jadi biar kalau saya sakit, mungkin saya harus meninggal pun, saya meninggal di sana. Jadi saya nggak balik lagi dan tidak membuat malu keluarga saya. Ya itu yang saya sudah pikirkan, bagaimana saya harus bisa kuat menerima kenyataan. Tetapi malam hari itu saya kemudian baca firman, kemudian saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya minta ampun bahwa kehidupan saya selama ini sebenarnya saya teringat bahwa saya ini sudah banyak teguran demi teguran. Saya pernah terbalik mobil, saya pernah hampir ditangkap polisi, saya pernah banyak sekali. Tapi Tuhan sudah ingatin itu gitu loh. Tapi saya menyesal sekali bahwa kenapa saya nggak berubah-ubah gitu loh. Saya jatuh lagi. Jadi saya pikir ini memang sudah waktunya, saya harus terima. Dan saya hanya bilang, Tuhan, saya terima bahwa ini kehidupan saya yang saya akui itu. Tapi pertanyaan saya satu, Tuhan, kalaupun saya ini harus mati dengan kondisi HIV, pertanyaan saya, apakah saya itu masih bisa masuk surga? Gitu. Apakah saya masih layak untuk masuk surga? Apakah saya masih bisa masuk surga? Gitu. Tapi saya ingat malam hari itu pertanyaan saya. Saya mau siap terima kenyataan hidup saya, tapi apakah saya masih bisa masuk surga? Gitu. Tapi luar biasa malam hari itu juga Tuhan menjawab saya melalui firman Tuhan. Saya ingat di Yesaya 46 ayat 4 katakan, sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Kemudian ada dua kalimat di berikutnya itu yang membuat hati saya hancur waktu saya dengar. Waktu saya baca, yaitu aku telah melakukannya. Itu 2000 tahun yang lalu. Dan mau menanggung kamu terus, Bobby. Kira-kira gitu. Jadi waktu saya baca itu, saya merasa bahwa Tuhan yang begitu mengasihi saya. Saya merasa bahwa
selama ini saya memiliki gambaran Bapa di sorga yang berbeda. Kadang-kadang Tuhan itu mengasihi saya, memberkati saya kalau saya sedang baik gitu. Tetapi Bapa juga yang menghukum saya begitu. Jadi saya sebenarnya sudah seperti siap menerima hukuman Tuhan. Gitu. Tapi hari itu waktu saya menemukan itu bahwa aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, Bumi. Artinya saya mengalami Bapa yang mengasihi saya. Dan hari itu saya mengalami suatu pertobatan yang sungguh dan saya mengalami suatu pengertian tentang pribadi Bapa di sorga. Nah hari itu saya kemudian merasa sukacita, saya merasa ya bukan berarti saya sudah sembuh atau kan saya belum tahu nih. Iya, tapi masih takut, cuman ya sudah lebih pasrah dan juga berserah sama Tuhan. Tapi saya merasa ada sukacita, ada satu jaminan bahwa jikalau saya pun harus mati dengan HIV keadaan itu, saya tahu bahwa di mana saya berada gitu. Nah di situ juga merubah cara berpikir saya. Saya berpikir bahwa saya nggak akan lari ke Eropa, bahkan mungkin saya akan kembali ke Kupang, saya akan pergi kepada teman-teman saya yang dulu dugem bareng dan lain-lain. Saya mau cerita tentang kebaikan Tuhan. Saya akan temukan mereka, bicara dengan mereka dan juga menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan akhirnya saya menjadi sukacita. Besoknya saya putuskan untuk pergi ke dokter untuk mengambil hasilnya. Dan waktu pergi ketemu dokternya. Waktu ketemu dokter, saya lapor, oh ya Pak Bobby ya, ya, oh ya ini dia ambil suratnya dan dia kasih ke saya. Dan saya mesti buka amplopnya. Waktu saya buka amplop, memang saya sempat tahan napas sedikit dan berdoa. Saya bilang, jikalau bisa lalulah cawan ini daripadaku. Maksudnya ya saya masih berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang, Tuhan saya sudah tahu, saya sudah terima apa semua. Tapi kalau bisa Tuhan kasih kesempatan sekali lagi, saya percaya this is my new life. Oke, udah siap ya. Kedua. Artinya ini hidup yang saya tidak akan sia-siakan lagi. Kira-kira gitu. Jadi ini poin penting dalam hidup saya sih. Jadi begitu saya buka, hasilnya adalah negatif. Ya pasti negatif. Negatif dong. Kalau positif nggak mungkin tidak akan di sini sampai sekarang. Wah, jadi dari saat itu negatif dan emang udah berjanji sama Tuhan, this is my second life, dan juga bertobat dan ya sampai sekarang ini jadi pribadi yang lebih baik. Ih keren banget. Ada satu lagi. Apa lagi nih? Boleh. Saya terima kan sukacita tuh. Iya. This is my new life. Saya langsung pulang. Terima kasih Bu Dokter, saya keluar. Jadi waktu saya keluar dari pintu itu, waktu saya keluar, tapi saya bilang, loh tapi kok kalau hasilnya negatif, kenapa mau ketemu? Saya harus ketemu. Ini masalahnya 2 hari ini saya nggak makan, nggak minum. Waduh, pikirannya berat sekali kan. Okay. Jadi saya kembali lagi, saya ketok lagi dokternya. Dok, saya tolong tanya, kalau memang hasilnya negatif, kok Bu Dokter minta saya ketemu Bu Dokter ya gitu. Terus tahu nggak dokternya ngomong apa? Dokternya bilang begini. Oh Pak Bobby, ini adalah SOP-nya kami. SOP-nya laboratorium ini, standar operational procedure, bahwa kalau HIV orang mengetes HIV, dia tidak bisa terima langsung di depan, tetapi harus ya 4 mata dengan dokter. Oh, SOP. Jadi saya terus kembali, tapi saya terus bersaksi cerita ini kepada teman-teman. Ada teman saya yang saya sharing tentang ini dan saya cerita tentang ini. Wah, dia ketawain saya. Dia bilang begini, oh Bobby, jadi lu bertobat ini gara-gara SOP. Tapi saya bilang gini, saya bilang setiap orang pasti ada titik balik dalam hidupnya. Ada orang yang dia kecelakaan terus dia bertobat, ada orang yang dia masuk penjara terus dia bertobat, ada orang yang sakit berat kemudian dia bertobat. Ada juga yang nggak sempat. Ya. Saya bilang saya cukup di SOP-nya laboratorium ini. Itu untungnya SOP dari laboratorium, bukan SOP dari Tuhan ya. Oke, Kak Bobby, ini udah banyak banget apa nih namanya? Kita bisa ngomongnya apa? Coklat ya? Coklat Gaura. Aku ambil ya. Ini punya Kak Bobby sendiri? Atau gimana? Boleh jadi diambil juga. Ini coklat. Kita baru kita launching 1 bulanan ini. Namanya Gaura. Launching 1 bulan ini adalah untuk pabriknya di Kupang. Di mana? Oh, pabriknya di Kupang. Oh, saya pikir kemarin sempat baca informasi di Sumba. Pikirnya pabriknya di Sumba, enggak? Nah,
perkebunan kakaonya di Sumba. Perkebunan kakao milik orang tua saya. Itu di Sumba, dan dari biji kakaonya itu kita sudah ekspor. Kemana aja? Banyak di Eropa, banyaknya di Eropa sih, Eropa, Hong Kong dan lain-lain. Tapi baru mulai tahun lalu kita membuat coklat ini. Jadi tahun lalu kita buat di masih belum pabriknya di Kupang, buatnya masih di Bandung. Kemudian kita bikin hanya 3 macam, yaitu dark chocolate 60%, kemudian dark chocolate 80%, dan yang moringa. Kalau yang ini moringa, emang mempunyai kandungan daun kelor. Betul. Ini kalau belakangnya tulisnya awarded Cocoa Beans 2015. Nah, itu yang penting tuh. Wow, apa tuh? Karena biji kakao ini yang berasal dari Sumba ini tahun 2015 mendapat award sebagai salah satu biji kakao terbaik dunia. Terbaik di dunia. Dari 17 biji kakao yang lain. Dari Indonesia dan dari Sumba kita yang menang. Betul. Wow. Salah satu yang terbaik di dunia. Sampai hari ini dari Indonesia belum ada yang mendapat masuk dalam kategori ini lagi. Dan belum ada yang bisa menggantikan ya. Dari Indonesia sendiri. Dia nggak bisa digantikan. Jadi dia bukan juara dunia setiap ini. Jadi dia setiap Olimpiade dia akan temukan ada satu yang baru, ada satu yang baru terus. Wow, dan itu ada di Nusa Tenggara Timur. Pertama kali Indonesia mendapat yaitu dari biji kakao asal Sumba. Wah, keren banget. Jadi emang udah diproduksi dan ini bisa dibeli pastinya di Kupang, ready juga. Yes, di Gaura. toko-toko terdekat, ada di La Moringa, ada di Glory, di beberapa toko-toko, di Excelso juga ada. Di minimarket dan di tempat-tempat lain ya. Jadi awalnya cuma 3 produk. Nah, sekarang kita ada muncul yang paling 10 baru yang mana produk, nih? 10 produk. 10, oke. Ya, ada milk chocolate dengan cashew dengan mente dari Sumba. Kemudian ada moringanya, ada yang Oreo, ada yang pakai mente. Kemudian milk coklatnya juga dengan pakai gula semut dari gula semut dari Rote. Dari Rote. Jadi emang base-nya juga semuanya ini dari Nusa Tenggara Timur. Semua produk asli Nusa Tenggara Timur sampai ke gula-gulanya. Sama kayak Mama Ana sebelumnya kan, kalau ini kacangnya nih, semua gulanya pakai dari NTT. Coklatnya juga ini berarti Gaura. Pasti, betul. Wah. Single origin. Istilah single origin itu bahwa biji kakaonya tidak dicampur dengan biji kakao dari mana-mana. Jadi emang pure dari Sumba dan hasil dari kebunnya Kak Bobby sendiri ya? Betul. Dari perkebunan orang tua ya. Dari perkebunan orang tua. Oke deh, ini ngomongin kayak gini kan bisnis udah banyak banget sampai sekarang ini. Dari cerita-cerita yang tadi juga gimana bisa bertaubat, dan juga dari rumah yang subsidi sampai yang paling baru si Gaura ini. Ada rencana gak sih mau masuk ke dunia politik untuk sekarang? Atau mungkin maybe ya 5 tahun lagi? Ada rencana nggak nih? Belum ada rencana. Kenapa tuh? Belum terpikir seperti itu, sebab saya masih sangat fokus di keluarga saya dan bisnis saya. Dan kalau terpanggil untuk membangun daerah itu udah pasti ya. Makanya di bidang bisnis kita berpikir untuk bagaimana membangun daerah. Tapi ya sampai sekarang saya melihat bahwa saya ingin membangun daerah saya melalui bisnis, pelayanan, ya seperti itulah. Tapi belum terpikir sampai kepada politik, sebab saya pikir politik itu membutuhkan sesuatu pengorbanan ya. Dan saya pikir kalau seseorang masuk ke dalam politik, dia harus sudah selesai dulu dengan dirinya, dan dia mau mengorbankan segalanya, waktunya, hidupnya untuk bangsanya, untuk daerahnya. Jadi dia masuk ke politik, tapi kan jangan sampai kita masuk ke politik untuk satu kepentingan dalam bisnis, dalam usaha dan lain-lain atau ini. Jadi memang politik itu harusnya menjadi satu panggilan untuk membangun daerah-daerahnya sendiri, bukan untuk kepentingan sendiri tuh. Buat yang lagi nonton, mungkin ada yang masuk politik, yang tadi kayak Kak Bobby bilang, kalau emang masuk ke dunia politik, yang paling penting motivasi dan niat kita untuk membangun daerah, bukan kepentingan yang lain. Ini tadi kita ngobrol tentang keluarga. Sepenting apa atau sesering apa Kak Bobby menghabiskan waktu bersama keluarga nih kurang lebih? Sering banget kah? Atau ada ritual-ritual khusus tiap hari harus dilakukan gitu?
Ya tentu saya selalu merasa waktu saya nggak cukup untuk keluarga. Jadi ya saya walaupun itu saya tetap mengambil komitmen untuk setiap Sabtu dan Minggu itu adalah waktu dengan keluarga. Walaupun juga saya selalu merasa kurang cukup ya. Tetapi ada komitmen terus untuk karena anak-anak saya masih kecil, masih umur 7 tahun, 8 tahun, 5 tahun dan juga 4 tahun. Jadi saya harus punya waktu khusus dengan mereka untuk memberikan nilai-nilai bagi mereka. Makanya saya sesibuk apapun ada waktu untuk mengajar mereka, mencerita dengan mereka atau dongeng. Setiap malam, ritual khusus ya? Iya, setiap malam saya harus pikirkan setiap hari ada nilai apa yang saya harus ceritakan. Jadi walaupun itu cerita melalui dongeng mau melalui firman Tuhan atau apa, saya harus siapkan nilai-nilainya dan saya akan cerita setiap malam. Setiap malam, nggak boleh absen sehari pun. Ya mungkin sesekali kadang-kadang ada saja, tetapi itu sudah satu yang kebiasaan. Terus rutinitas. Jadi setiap malam mereka pasti menunggu saya menceritakan sesuatu. Dari Dedi tiap harinya. Dan bukan hanya cerita, tapi ada tergantung nilai-nilai. Itu saya pikir itu penting. Saya kan sering diundang jadi pembicara ataupun sharing di firman Tuhan di persekutuan lah dan di gereja. Tapi saya pikir kalau itu kan kita mempersiapkan sesuatu yang ingin saya bikin. Nah ini anak ini adalah yang Tuhan titipkan bagi kita. Dan ini yang paling penting untuk masa depan mereka. Saya harus mempersiapkan secara baik dan nilai-nilai apa yang akan saya berikan kepada mereka. Kak Bobby, tadi kita udah ngobrol banyak banget mengenai keluarga, bisnis sampai semuanya deh. Apple punya tantangan, punya challenge buat Kak Bobby. Udah siap belum? Siap. Jadi nanti aku akan nanya atau aku akan ngomong salah satu kata atau satu kata dan Kak Bobby harus menjawab juga dengan satu kata and then dijelaskan kenapa. Contohnya kalau misalnya Apple bilang ku podcast, terserah dari Kak Bobby mau ngomong satu kata aja tapi ya, terus dijelaskan kenapa gitu. Oke? Oke, kita mulai ya. Ini disiapin tadi sama konten kreatornya. Oke, satu kata dari Bobby Lianto tentang papa. Memberi contoh. Contoh, apa nih contohnya? Ya, papa saya adalah tokoh saya dalam hidup saya dan dia sebenarnya memberikan contoh pertobatan sebenarnya, di mana kehidupannya dia yang diubahkan ya, kehidupan dia yang keras, gaya hidupnya yang lama, kemudian saat dia mengalami pertobatan, dia mengambil tanggung jawab, dia berubah dan meninggalkan kehidupan yang lama. Dan saya melihat komitmen dia yang luar biasa. Sebenarnya semenjak saya melihat apa yang dia lakukan, terus saya berpikir bahwa suatu hari saya harus menjadi ayah yang seperti dia. Dan saya punya quotes khusus untuk papa saya. Apa nih? Boleh langsung sekali. Bukan untuk papa saya, tapi untuk semua. Saya pikir gini, seorang ayah yang berhasil itu bukan tentang seberapa banyak harta atau warisan yang dia tinggalkan kepada anak-anaknya, tetapi saat anaknya berkata bahwa aku ingin seperti ayahku. Waduh, aku ingin seperti ayahku itu merupakan apa ya? Di akhir kalau misalnya kita sudah berhasil menjadi seorang papa. Ya, karena begini, banyak papa berhasil. Banyak teman-teman saya papanya sukses, kaya banget, tapi anaknya benci sekali. Dan dia bilang, saya nggak akan jadi kayak papa saya. Saya suatu hari kalau jadi papa, saya nggak mau kayak dia. Oh, I see. Ya, dan betul. mungkin ya, walaupun ditinggalin harta sebanyak mungkin, tapi terus dia nggak puas hal itu. Oke, lanjut lagi. Tadi udah selesai tentang papa. Satu kata untuk keluarga. Adalah titipan Tuhan. Satu aja. Titipan Tuhan. Titipan Tuhan. Kan satu kata. Titipan gitu ya. Titipan. Oke, titipan. Kenapa titipan? Kan kalau titipan Tuhan 2 kata. Oke. Ya. Saya pikir gini, kalau keluarga itu ada 2 ya, istri dan anak-anak dan keluarga besar. Kalau istri itu adalah pilihan kita, ya. Tetapi saat kita masuk dalam pernikahan kudus, Tuhan menyertai dan juga kita menjadi satu, ya. Tapi kalau anak-anak kita nggak bisa milih, ya, kan? betul. Itu murni dari Tuhan. Jadi kita nggak bisa milih
termasuk kakak beradik juga nggak bisa pilih. Orang tua juga nggak bisa pilih. Betul, ya sebaliknya anak dan orang tua. Sehingga saya pikir kalau Tuhan itu adalah yang Tuhan titipkan untuk meneruskan generasi kita. Jadi di dalam kehidupan kita mungkin kita berpikir ada banyak orang mungkin bekerja untuk memberkati atau melangsungkan hidupnya, tapi sebenarnya yang Tuhan titip adalah generasi. Kita nggak tahu generasi setelah kita itu dari anak kita akan ada presiden kek, ada apa kek. Tapi Tuhan berpikir tentang generasi yang panjang, bukan hanya 1, 2, 3 angkatan. Nah, tugasnya kita di dalam generasi kita adalah mempersiapkan keluarga ini dengan baik, anak-anak dan seterusnya. Oke, jadi keluarga titipan. Lanjut lagi, ini 2 terakhir kok. Nggak banyak. Satu kata atau satu gambaran dari Bobby Lianto untuk Nusa Tenggara Timur. Pariwisata. Kenapa pariwisata? Ya karena saya sedang berpikir ya NTT banyak sekali potensinya. Tapi hari ini saya melihat bahwa potensi dari yang paling ini dari NTT adalah pariwisata, dan ini akan menjadi satu raksasa di Indonesia ya. Yang kita tahu bahwa Bali yang telah membawa pariwisata kita ya. Di Indonesia. Tapi saya percaya bahwa NTT adalah yang akan datang. Setuju, betul. Karena kita punya tempat-tempat yang indah. Saya sering keliling NTT dan saya melihat bahwa kita punya potensi yang luar biasa dan kita harus bisa mempersiapkan itu. NTT pariwisata. Aku juga setuju. Yang terakhir banget, ini beneran terakhir janji. Satu kata dari Bobby Lianto, yaitu untuk Yesus Kristus. Ya, juru selamat. Atau harus satu kata. Satu kata. Tuhan. Iyalah. Kenapa gitu? Kan sama nggak artinya? Ya, arti yang berbeda dengan walaupun tujuannya sama. Ya, ini lagi Natal jadi. Iya, lagi Natal, menjelang Natal juga. Tapi saya pikir gini, di Natal ini spesial. Natal ini kita menghadapi Natal di tengah pandemi, pasti berbeda banget dengan Natal sebelumnya. Kita bisa rame-rame, berkerumun. Sekarang nggak boleh. Iya, nggak boleh. Dan lain-lain. Makanya perumahan kita, grup kita Sejahtera Group ada bikin satu acara namanya Semarak Natal Sejahtera di Rumah. Kita jadi di rumah aja. Hias-hias rumah, ya. Kemudian hias rumah, terus dinilai setiap rumah. Jadi kayak di Amerika tuh ada lampu-lampu, perang-perang Natal, kita sejahtera di rumah. Maksud kita supaya tidak mengurangi semarak Natal atau gemerlap Natal. Tapi ada satu hal tentang Natal, yaitu bukan hanya kita memperingati kelahiran Kristus, tetapi bagaimana Kristus itu lahir dalam hati kita, dalam hidup kita. Kita diubahkan, kita dibaharui, kita telah ditebus, dan kita bisa menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang. Amin. Oke deh, itu dia tadi pertanyaan untuk Bobby Lianto. Amen. Sudah selesai. Kak Bobby, ini kita udah mau di penghujung acara, ujung banget kali. Boleh deh memberikan pesan-pesan atau mungkin nasihat-nasihat buat anak-anak muda tentunya, bukan cuma anak muda semuanya, tapi lebih ke anak muda yang mau membangun usaha tapi lagi nge-stuck atau kurang berharap sama Tuhan. Saya pikir setiap kita, siapapun kita harus percaya satu hal, bahwa kita adalah ciptaan Tuhan ya, dan disiapkan untuk sesuatu yang baik. Jadi siapapun kita di bidang apapun, usaha, pekerjaan, ataupun jabatan kita, ada satu rancangan Tuhan yang begitu besar dan luar biasa bagi setiap kita. Sehingga jangan berpikir bahwa nanti saya akan jadi seorang sukses, baru saya itu di dalam rancangan Tuhan. Tapi sebenarnya saat ini, saat apapun, Tuhan sedang mempersiapkan setiap kita. Jadi mari temukan apa purpose dari kehidupan setiap kita, sehingga kita akan bergerak menuju kepada tujuan Tuhan menciptakan setiap kita. Jadi di bidang apapun itu, kita sebagai staf, karyawan, pekerja, pimpinan, perusahaan, apapun, lakukan sesuatu yang baik untuk memuliakan Tuhan, dan Anda akan mulai menemukan kenapa Tuhan taruh Anda di bidang pekerjaan ini kira-kira. Nah, untuk anak muda, saya selalu memberikan satu motivasi kepada anak muda. Kalau anak muda melihat ada orang-orang sukses, orang berhasil ke depan yang ada,
kemudian itu bisa memotivasi Anda. Anda juga harus tahu bahwa jika orang itu sukses, berhasil, senior-senior kita berikan apresiasi. Tapi kalau mereka berhasil dan sukses itu bukan berarti bahwa kalian tidak lebih hebat daripada mereka. Tetapi karena mereka telah melakukannya lebih dahulu daripada kalian, akan ada waktunya, akan tiba waktunya. Inilah waktunya bagi kalian untuk tunjukkan kepada generasi-generasi setelah itu. Tunjukkan kepada generasi, kepada dunia bahwa kalian adalah generasi terhebat pada masanya. Keren banget, itu dia tadi. Jadi jangan pernah merasa ketinggalan atau iri juga ya. Berarti ke orang-orang lain yang mungkin lebih sukses dari mereka, cuma memang belum waktunya. Dan tadi dibilangnya Crazy Rich Kupang. Gimana nih? Saya mau bantah ini. Aduh, jangan dibantah dong. Diiyain aja, diaminin gitu kan. No, saya bukan Crazy Rich Kupang. Saya itu hanya hamba yang tak berguna yang mau melakukan kehendak Tuhan.